Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore lagi kepada seluruh permisa yang melihat video ini. Sekarang kita masuk ke materi sistem informasi pada perusahaan. Beragamnya fungsi-fungsi utama pada organisasi bisnis berakibat pada beragamnya sistem informasi yang ada pada organisasi bisnis tersebut. Hal ini terjadi karena sistem informasi merupakan sarana penting dalam mendukung pekerjaan pada organisasi. Setiap level mempunyai sistem informasi dengan karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik yang ada pada sistem informasi disesuaikan dengan dukungan dan layanan yang harus disediakan oleh sistem informasi tersebut. Pada bab ini atau pada bagian ini akan dijelaskan tentang operational level system, manajemen level system, dan strategic level system, dan tipe utama sistem informasi, integrasi fungsi dan fungsi bisnis, serta sistem enterprise. Sekarang kita akan masuk aja yang pertama. Jadi di dalam ini kita akan belajar tentang apa sih itu operational level system. Kita akan mengetahui juga manajemen level system itu apa dan strategic level system, serta integrisasikan fungsi proses bisnis dan sistem enterprise. Kita masuk aja yang pertama, tipe-tipe utama sistem dalam organisasi bisnis. Ada yang pertama, kita bisa bilang itu adalah operational level system. Sistem ini penjelasannya adalah sistem ini mendukung kegiatan-kegiatan operasional dengan melacak kegiatan-kegiatan dasar dan transaksi organisasi, seperti penugasan karyawan untuk tugas dan merekam jumlah jam mereka bekerja atau menempatkan pesanan pembelian. Sistem informasi mendukung kegiatan-kegiatan pada level ini hampir secara dominan. Jadi di sini operasional ini lebih ke pekerjaan yang paling bawah, yaitu yang mengatur atau melacak kegiatan-kegiatan dasar dan transaksi organisasi tersebut. Pengguna sistem pada level ini adalah seperti supervisor, operasional dan karyawan administrasi. Jadi penggunanya itu ada supervisor, ada operator, dan karyawan administrasi. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dan untuk melacak arus transaksi yang terjadi pada organisasi. Ada contohnya seperti sistem level operasional pada sistem untuk merekam deposito bank dari ATM atau melacak jumlah jam kerja pada setiap hari oleh karyawan di lantai pabrik. Jadi tujuan ini adalah benar-benar sistem ini yang mengatur tentang operasionalnya. Yang kedua, kita masuk ke manajemen level system. Sistem pada level ini melayani pemantauan, pengendalian, pengambilan keputusan, dan kegiatan administrasi manajemen tingkat menengah. Sistem tingkat menengah biasanya memberikan laporan berkala, bukan informasi-informasi yang sifatnya instan. Beberapa sistem tingkat menengah mendukung pengambilan keputusan yang sifatnya tidak rutin. Mereka cenderung fokus pada pengambilan keputusan yang kurang terstruktur di mana kebutuhan informasi tidak selalu jelas. Contohnya adalah apa yang akan terjadi pada pengambilan investasi jika jadwal pabrik yang tertunda selama 6 bulan. Nah, kita akan di level ini kita disuruh untuk berpikir secara acak atau random tentang pengambilan keputusan di tingkat menengah. Contohnya seperti yang tadi, apa yang akan terjadi jika pengembalian investasi jika pabrik itu tertunda selama 6 bulan, apakah investasinya dikembalikan atau tidak? Nah, itu adalah contoh dari sistem ini. Nah, jawaban dari contoh tadi sering membutuhkan data baru dari luar organisasi dan data dari dalam yang tidak bisa dengan mudah diambil oleh sistem tingkat operasional. Sistem pada tingkat menengah ini lebih luas dari sistem level operasional, tapi
Seperti sistem tingkat operasional, mereka menggunakan sumber-sumber terutama dari data internal. Nah, yang ini adalah level yang paling tinggi, yaitu level strategic level system. Sistem pada level ini membantu manajer senior pada hal-hal yang menjadi isu-isu strategik dan kecenderungan yang akan terjadi dalam jangka panjang, baik yang ada pada internal perusahaan dan yang ada di lingkungan eksternal. Kegiatan-kegiatan strategi pada umumnya merupakan keputusan yang selalu ada hubungannya dengan situasi dan kondisi yang signifikan dan dapat mengubah bisnis yang saat ini sedang berjalan. Secara sederhana, keputusan-keputusan strategik hanya meliputi perencanaan jangka panjang. Sebuah dokumen perencanaan jangka panjang dapat berisi tentang uraian strategi dan rencana saat masa 5 sampai 10 tahun ke depan. Berdasarkan perencanaan tersebut, perusahaan mengatur aspek perencanaan jangka panjang, penganggaran, dan pengalokasian dana. Jadi, strategi level system ini merupakan strategi yang diambil untuk jangka yang sangat panjang atau 5 sampai 10 tahun ke depan. Nah, kesimpulannya, sistem informasi juga melayani fungsi-fungsi bisnis utama seperti penjualan dan pemasaran, fabrikasi, keuangan, akuntansi, dan sumber daya manusia. Suatu organisasi biasanya memiliki operational system, manajemen, dan strategi pada setiap wilayah fungsionalnya. Contoh, fungsi penjualan biasanya memiliki sistem penjualan pada level operasional. Ini penjualannya level operasional untuk mencatat penjualan harian dan memproses order. Sedangkan manajemen level system mencatat penjualan per bulan berdasarkan wilayah dan laporan berisi catatan penjualan apakah melewati atau tidak target yang diberikan oleh setiap wilayah tersebut. Sedangkan sistem untuk memprediksi tren penjualan selama 5 tahun dilaksanakan oleh strategi level system. Oke, nah semoga bisa dipahami. Jadi ada 3 strategi. Yang pertama operasional, kemudian manajemen, dan yang terakhir adalah strategi. Nah, kita akan masuk ke mengintegrasikan fungsi proses bisnis. Bisnis dan organisasi bisnis selalu mengacu pada proses yang sistematis. Hal ini disebabkan bisnis mencakup hal-hal yang berkaitan dengan data, informasi, bahan baku, peralatan, sistem, sumber daya manusia, teknologi, dan hal-hal yang lain yang selalu terkait. Tidak ada elemen yang berdiri sendiri pada proses bisnis. Dapat diketahui bagaimana pekerjaan ditata, dikoordinasikan, dipusatkan, dan juga dioptimalkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang memiliki nilai. Proses bisnis merupakan arus kerja nyata dari aktivitas kumpulan pengetahuan, material, dan informasi. Keterpaduan elemen-elemen yang ada pada proses bisnis tersebut dapat menjadi sumber kekuatan dan daya saing apabila proses bisnis tersebut mampu mendorong perusahaan atau organisasi melakukan tindakan-tindakan yang inovatif. Proses bisnis akan menjadi kekuatan sebuah organisasi bisnis jika tiap-tiap bagian dalam proses bisnis tersebut terintegrasi. Sebagai contoh, proses pemesanan pada sebuah perusahaan memerlukan kerjasama antara fungsi penjualan, fungsi pemasaran, dan fungsi akuntansi serta fungsi manufaktur. Jadi yang terintegrasi di sini adalah beberapa komponen yang saling bekerja sama untuk menghasilkan sebuah tujuan atau menghasilkan tujuan tercapai suatu target dari tujuan tersebut. Sekarang kita masuk ke sistem enterprise. Perusahaan pada zaman-zaman sekarang ini kita yakin bahwa mereka dapat menjadi lebih produktif dan fleksibel. Dengan mengkoordinasikan proses bisnis, mereka secara lebih lekat dan dalam beberapa hal pengintegrasian proses tersebut sehingga mereka lebih fokus pada manajemen sumber daya dan layanan pelanggan yang efisien.
Aplikasi enterprise dirancang untuk mendukung proses koordinasi dan integrasi perusahaan secara luas. Sistem enterprise adalah paket aplikasi perangkat lunak skala besar yang mendukung proses bisnis, arus informasi, pelaporan, dan analisa data dalam organisasi yang mempunyai kompleks tinggi. Sistem enterprise umumnya dikemas dalam sistem Package Enterprise Application System, yaitu suatu sistem yang dikembangkan dan dibuat untuk mendukung kebutuhan organisasi tersebut. Beberapa ada tipe-tipe dari enterprise seperti berikut. Yang pertama, ada Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang kedua adalah Enterprise Planning System. Yang terakhir adalah Customer Relationship Management atau CRM. Nah, sistem enterprise dibangun pada plafon perangkat lunak seperti database, Oracle, dan sebagainya. Sedangkan dari perspektif hardware, sistem enterprise adalah server, storage, dan software yang digunakan perusahaan besar sebagai dasar untuk infrastruktur teknologi informasi mereka. Sistem ini dirancang untuk mengelola data penting dalam volume besar. Dan sistem ini biasanya dirancang untuk memberikan tingkat kinerja transaksi yang tinggi dan keamanan data. Contoh, vendor di ranah sistem enterprise adalah IBM, Oracle, XP, dan sebagainya. Menurut para ahli dalam buku London 2009, mengungkapkan bahwa sistem enterprise atau dikenal juga sebagai perencanaan sumber daya perusahaan atau enterprise resource planning memecahkan masalah tersebut dengan menyediakan sistem informasi tunggal untuk suatu kesatuan koordinasi, organisasi, dan proses kunci bisnis perangkat lunak enterprise, memberi model dan otomasi banyak proses bisnis. Seperti menyusun daftar pesanan atau pengiriman dengan tujuan pengintegrasian informasi pada perusahaan dan mengeliminasi link-link yang kompleks dan memakan biaya antar sistem komputer di tiap area bisnis yang berbeda. Sedangkan Enterprise Resource Planning menyediakan penanganan yang terintegrasi dari proses bisnis inti secara real time menggunakan database umum yang dikelola oleh sistem manajemen database. Sistem Enterprise Resource Planning melacak sumber dana bisnis, bahan baku, kapasitas dan produksi, status pesanan, pembelian dan gaji. Enterprise Resource Planning memberikan aliran informasi antara semua fungsi bisnis dan mengelola koneksi ke stakeholder. Jadi, software sistem enterprise adalah industri yang bernilai miliaran rupiah yang memproduksi komponen yang mendukung berbagai fungsi bisnis. Investasi teknologi informasi telah menjadi kategori terbesar dari belanja modal dalam bisnis. Meskipun sistem enterprise resource planning awalnya difokuskan pada perusahaan besar, tapi perusahaan kecil semakin menggunakan sistem ini untuk kedepannya. Nah, sekarang kita masuk ke, supaya lebih pahamnya, kita akan masuk ke studi kasusnya aja. Studi kasusnya, semakin majunya teknologi di dunia transaksi perbankan mulai menggunakan teknologi berbasis komputer untuk mempermudah transaksi dengan nasabah. Yang tadinya melayani nasabah dengan harus bertemu atau datang ke cabang-cabang bank yang disediakan oleh bank yang digunakan untuk menabung menjadi lebih mudah karena bank mulai menggunakan teknologi berbasis komputer. Dan sekarang sudah bisa mengakses lewat internet, bahkan mobile atau handphone kita dengan mobile banking dan sebagainya. Dalam dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi, produksi, dan jasa, seperti adanya transaksi berupa transfer uang via mobile, adanya ATM yang 24 jam, dan sekarang sudah bisa tarik tunai, store tunai di ATM secara 24 jam real time,
Penggunaan database di bank-bank dan sinkronisasi data-data pada kantor cabang dan kantor pusat bank. Jadi kita kemana aja, data kita sudah ada direkap oleh perbankan tersebut. Mau kita Jakarta, mau kita di Medan, mau kita dimanapun, data kita sudah di-share ke kantor cabang dan kantor pusat. Dengan adanya jaringan komputer, hubungan atau komunikasi kita dengan klien jauh lebih hemat, efisien dan cepat. Contohnya email, telekonferensi, video call, dan sebagainya. Sedangkan di rumah dapat berkomunikasi dengan menggunakan pengguna lain untuk menjalin silaturahmi atau dengan chatting. Dan sebagai hiburan dapat digunakan untuk bermain game online atau sharing file. Apabila kita mempunyai lebih dari satu komputer, kita bisa terhubung dengan internet melalui satu jaringan. Contohnya seperti di warnet atau di rumah yang memiliki banyak kamar dan terdapat setiap komputer di dalamnya. Pada dunia perbankan, perkembangan teknologi informasi membuat para perusahaan mengubah strategi bisnis dengan mendapatkan teknologi sebagai unsur utama dan proses bisnis produk dan jasa. Seperti halnya pelayanan elektronik transaksi atau e-banking melalui ATM, phone banking, internet banking. Itu adalah merupakan bentuk-bentuk dari pelayanan bank yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berdasarkan teknologi. Jadi rangkumannya di sini adalah 1. Organisasi dibagi menjadi 4 level strategi, yaitu senior, manajemen, manajer media, pengetahuan dan data pekerja, dan manajemen operasional. Selain itu, terdapat 5 wilayah fungsional, penjualan dan pemasaran publikasi, keuangan, akuntansi, dan sumber daya manusia. Sedangkan 3 tipe utama sistem informasi melayani 3 level organisasi. Yang pertama adalah operational level system, yang kedua manajemen level system, dan yang ketiga atau yang terakhir strategic level system. Sistem informasi juga melayani fungsi-fungsi bisnis utama seperti penjualan dan pemasaran, publikasi, keuangan, akuntansi, dan sumber daya manusia. Sistem enterprise memberi plafon teknologi agar organisasi dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan proses bisnis internal utama mereka. Sistem enterprise mampu menunjukkan masalah-masalah dalam hal ketidakefisienan organisasi yang tercipta dari wilayah informasi, proses bisnis, dan teknologi yang terisolasi. Nah, jadi kita sudah membahas tentang kita sudah mengerti dan membahas beberapa tentang sistem informasi pada perusahaan. Nah, yang pertemuan kemarin yang kita membahas tentang pendekatan terhadap, kita sudah bahas pendekatan terhadap pendekatan atas sistem informasi. Kita sudah ada 3 pendekatan yang kita bahas, baru 2. Nah, ini adalah sambungannya. Yang pertama itu yang kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya. Ada pendekatan teknis, pendekatan perilaku, dan terakhir inilah pendekatan sistem sosioteknis. Nah, jadi gambarannya atau definisinya atau penjelasannya seperti ini. Dari beberapa kajian menunjukkan bahwa studi tentang sistem informasi manajemen muncul di tahun 1970-an untuk memutuskan pada sistem informasi berbasis komputer. Hal tersebut terjadi di dunia bisnis, terutama di kalangan para manajer. Kemudian, pada perkembangan berikutnya, sistem informasi berbasis komputer juga berinteraksi dengan aspek-aspek yang sifatnya non-teknis, yaitu aspek sosial, aspek sosial. Masalah sosial dalam ranah penggunaan sistem informasi muncul sebagai hasil pemikiran manusia dalam kebudayaan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri yang terwujud dari peran-perannya karena interaksi sosial dalam suatu ruang lingkup tertentu. Sistem informasi manajemen mengkombinasikan teori-teori pengetahuan komputer, pengetahuan manajemen, dan operasi riset dengan satu orientasi praktis ke arah pengembangan solusi sistem atas permasalahan nyata dan pengelolaan sumber-sumber teknologi informasi. Juga perlu diperhatikan isu-isu perilaku yang melingkupi pengembangan, penggunaan, dan dampak sistem informasi yang disebabkan oleh sosiologi, ekonomi, dan psikologi. Suatu sistem informasi telah mulai mempengaruhi disiplin
lain melalui konsep-konsep misalnya sudut pandang perusahaan, pengelolaan informasi, dan sebagainya. Nah, jadi intinya dari pendekatan sosioteknis ini adalah pendekatan yang memperhatikan atau menimbangkan sikap sosial dari sebuah pendekatan tersebut. Contoh, seandainya kalau kita akan menerapkan satu sistem di lingkungan yang dimana lingkungan itu mungkin lingkungan yang syariah atau orang-orang yang lebih tahu agama, kita akan menerapkan sistem tentang perusahaan kita akan melihat dulu sistem pendekatan secara sosialnya dulu. Apakah pendekatan ini akan berdampak kepada sosial atau tidak? Jika tidak, itu kita bisa bisa kita terapkan. Tapi jika itu berdampak, kita harus mengkaji dulu dengan teori-teori yang lain atau pendekatan yang lain. Oke, semoga di materi ini bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Untuk mahasiswa yang ambil mata kuliah ini, silakan chat secara pribadi dalam grup kelas kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.